Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di cerita film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang anak orang kaya bernama Babu. Dari ujung rambut sampai kaki, Babu selalu menggunakan merek terkenal dan tidak pernah merasakan susah. Suatu hari, dirinya jatuh cinta kepada anak menteri. Hanya saja, anak menteri ingin calon suami yang sederhana dan pekerja keras. Demi bisa menjadi suaminya, Babu berpura-pura miskin dan mengaku banting tulang demi keluarga di desa. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di Provinsi Andhra Pradesh, India Selatan. Dalam sebuah rumah mewah, terlihat Ratan sedang bermain dengan putra sematawayang. Karena bisnisnya meroket, Ratan menjadi orang kaya baru dan sekaligus pemilik salah satu perusahaan berlian terbesar di India Selatan. Penghasilan yang tinggi membuat gaya hidupnya pun berubah. Di saat istrinya sedang menyuapi Babu, Ratan terkejut karena sang istri tidak menyuapinya dengan sendok emas yang dibeli. Ratan pun ingin sang istri belajar table manner karena status sosialnya telah berubah. Di lampu merah, Babu menangis ingin mainan pinggir jalan. Sesampainya di rumah, Ratan memarahi istrinya karena menggunakan sari untuk membersihkan air mata Babu. Untuk keperluan Babu, semuanya wajib bermerek karena nominal tidak masalah. Ratan pun langsung memberikan mainan bermerek seharga jutaan. 15 tahun kemudian, nenek Babu menangis histeris karena suaminya telah tiada. Melihat banyak kolega yang datang, Ratan langsung membawa masuk sang ibu. Ratan memberitahu bahwa hanya kelas menengah dan bawah yang menangis seperti itu. Rupanya dalam keluarga Ratan, hanya sang nenek yang tidak mempelajari cara hidup kelas atas. Untuk kematian sang ayah, Ratan dan keluarga telah menangis histeris di dalam kamar selama semalaman. Beberapa hari kemudian, setelah menyeleksi gadis pilihan ayahnya, Babu tertarik dengan anak pemilik properti. Di saat Babu akan berkunjung ke rumahnya, Babu merasa hilang rasa karena HP calon ayah mertua yang jadul membuat percakapan tersendat. Babu memiliki 2 sepupu wanita dan 1 pria. Di saat pertemuan keluarga, Babu menolak semua pilihan sang ayah karena masih kurang berkelas. Sebagai manajer perusahaan ternama, Babu akan mencari istri yang sesuai dengan statusnya. Sang nenek tidak setuju jika Babu menikah hanya melihat merek bukan karena cinta. Dengan tersenyum, Babu percaya di mana ada merek, maka di situ ada cinta. Di lain sisi, di rumah menteri dalam negeri, terlihat seorang gadis terbangun karena aroma kopi favoritnya. Dia adalah Ani, anak dari menteri dalam negeri. Sedangkan Rada adalah anak piatu yang menjadi pelayan pribadi Ani. Pada saat gajian, Ibu Ani memberikan bonus pakaian mewah karena telah bekerja dengan baik. Hanya saja Rada menolak karena tidak suka bergaya di atas kemampuannya. Malamnya, Rada sangat marah karena sang adik menerima pakaian pemberian Ibu Ani, terlebih lagi dipamerkan ke media sosial. Rada bekerja siang malam demi merawat ayah yang sakit darah tinggi dan membayar kuliah Coti.
Rada hanya ingin Choti fokus dengan kuliahnya. నేర్చుకో లేని దానికోసం వెనకపడకు. Alih-alih prihatin, Choti malah menggunakan HP Rada untuk mengerjainya. Melihat nomor WA manajer berlian di majalah, Choti menuliskan "Aku cinta kamu". ఐ లవ్ యూ నా ఎవర్రా ఇది Ternyata itu adalah WA bisnis milik Babu. Dua asisten pribadinya meminta Babu untuk menyimpan nomor tersebut. ఒక బ్రాండ్ ఇంకో బ్రాండ్ ఈజీగా గుర్తుపడారు Melihat status profilnya adalah anak menteri, mereka pun terkejut. బాబు హోమ్ మినిస్టర్ డాటర్ Pada saat itu, Babu hanya menganggap sebuah pesan iseng. ఒరేయ్ ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో తెలియకుండా Kemudian, dua asistennya mencarikan wanita kelas atas untuk menemani bosnya. Hanya saja, mereka tidak menemukan yang cocok dikarenakan mereka semua menggunakan barang palsu. Esoknya, Babu menyapa WA iseng tersebut. గుడ్ మార్నింగ్. Karena tidak dibalas, Babu langsung menelponnya. Rada yang terganggu akan melaporkan Babu dengan polisi yang ada di rumah. Rupanya itu adalah HP kedua milik Ani yang dipinjamkan untuk menghubungi Rada. పెట్టి ఉన్నప్పుడు అండర్వేర్ వేసుకొని తిరగొచ్చుగా పైన బట్టలు ఎందుకు Mendengar cerita Babu, sang ayah memuji sikap anak menteri yang berjiwa kelas atas. Bagi Ratan, orang kelas atas biasanya sifatnya berubah-ubah. Sang ayah pun mendukung Babu untuk menaklukkan gadis tersebut. ఒక వీడియోలో చూశాను ఓకే 2 hours later. Pada saat itu, Choti memintanya untuk datang ke kuil di saat weekend jika ingin bertemu. Rada dan ayahnya membuka warung teh di dekat rumah Ani. Karena penasaran, mereka pun datang ke lokasi yang dikirim. Di sana terlihat Ani dan Rada sedang berdoa. Tanpa berkata, Babu pun berpura-pura berdoa. Setelah melihat Ani, Babu terpukau dengan kecantikannya. Malamnya, Babu kirim pesan untuk mengajak Ani menikah. ఏంటి మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తున్నాడు? Bagi Babu, orang kaya tidak suka menghabiskan waktu berpacaran. తాగలేనురా నో 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 Dengan terkejut, Rada terbawa suasana dan memberitahu kondisinya. Rada adalah seorang pelayan, secara sukarela mengajar anak-anak miskin. Sang ayah hanya pemilik warung teh dan mencari suami yang mandiri dan sederhana. చీ 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 యాక్ మ్యాన్ ఊర్లో ఉన్న దరిద్ర Mereka memberitahu bahwa Ani sedang menguji cinta ఈ Babu. మహానటి సావిత్రిని పడేయాలంటే మామూలు మైండ్ ఉంటే సరిపోదు Dengan berbohong, Babu mengaku sebagai penjual es krim keliling yang bekerja siang dan malam untuk keluarga di desa. ఓకే Melihat foto profil Babu hanya celana sobek, Rada pun percaya. Sedangkan foto profil Rada adalah hewan peliharaan Ani yang berharga mahal. The next day. Kemudian Babu berkonsultasi kepada pakar asmara. Sebagai seorang pria, Palani ingin Babu sungguh-sungguh menunjukkan kerja kerasnya sebagai pria mandiri. దాందే ఉంది మీరు పక్కెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు చేయొచ్చుగా చాటింగ్ లో బాగా మాట్లాడి ఫోన్ చేస్తే తిడుతుందా Dengan terpaksa, Babu pun menyamar dan berjualan di komplek rumah Ani. Pada saat itu, Babu mengira Rada adalah teman Ani. హాయ్ Melihat beberapa pria asing yang mencurigakan, Rada pun melaporkan ke penjaga. నువ్వు వెళ్ళమ్మా వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్తే అమ్మాయి పారిపోతుంది Tiba-tiba, sakit yang diderita membuat ayah Rada tidak fokus dan malangnya tertabrak oleh mobil yang tidak bertanggung jawab. బాబు ఇంట్లోంచి ఎవరో పని మనిషి వస్తున్నట్టుంది అయ్యో అయ్యో వాడు మరిపోతుంది చూడు లేపండి 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 20 minutes later. Dokter memberitahu bahwa jika terlambat membawanya, maka ayah Rada tidak akan tertolong. కొంచెం ఆలస్యమైంటే కార్డియాక్ అటాక్ అయి ఉండేది Mengetahui penjual es krim yang menolong, Ani pun berterima kasih dan mengizinkannya berjualan. అసలు మీకు థ్యాంక్స్ ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. Kejadian tersebut membuat hati Rada tersentuh. Bagi Palani, izin dari Ani adalah kode agar Babu terus berusaha mendekatinya. Sejak saat itu, Babu terus menyamar demi mendapatkan cinta Ani.
Karena sering bertemu, Rada mulai menyukainya. Di saat Ani tengah bingung memilih gaun untuk kondangan, dengan cepat Rada menunjukkan gaun yang cocok. Bagi Ani, Rada selalu membuat pilihan yang tepat dan akan memilih calon suami jika Rada pun menyukainya. Palani pun meminta Babu untuk mendekati Rada karena Rada mengetahui hal-hal yang disukai Ani. Di saat makan malam, Ratan terkejut bahwa rekan kerjanya yang seorang pengusaha konstruksi akan menjodohkan anaknya dengan Ani. Ratan ingin Babu bergerak cepat sebelum Ani diambil orang. Esoknya melihat Babu sering memakai baju tambalan. Tanpa diduga, Rada membelikan kemeja yang dibeli di pasar malam. ఎర్రగడ్డ సంతలో తీసుకొచ్చా ప్యాచీ బట్టలు చూడలేకపోతున్నా. Tanpa berkata, Babu hanya diam tercengang. Chandu memberitahu bahwa seumur hidup, Babu belum pernah mendapatkan kemeja keren yang dijual di pasar malam. Hey, A few moments later. Sebagai balasannya, Babu memberikan tas untuk Rada. Sebagai gadis masa kini, Choti yang melihat tas baru Rada merasa terkejut karena itu adalah merek branded. Setelah dicek, harga tas tersebut sekitar 30 juta rupiah. దీనికోసం అమ్మాయిలు పిచ్చెక్కిపోతారు. The next day. Dengan curiga, mereka ingin tahu cara penjual es krim membeli barang mewah jika bukan karena mencuri. 100-200 ఉంటుంది. Di saat mereka bingung, Palani menjelaskan bahwa itu adalah hasil kerja keras siang dan malam. Selama beberapa bulan, Babu kerja serabutan, mulai dari menjual koran, mie ayam, es krim, dan menjadi supir hingga tengah malam. Jangan melihat harga tasnya, tapi lihatlah berapa banyak upaya yang dia lakukan untuk cintanya. వాడేమి పావని గారి రిచ్ కాదు, మనలాగే నిరుపేద. Mereka pun hanya tersenyum dan pergi. Setelah berpikir, Babu merasa bersalah karena terus berbohong dan akan mengakhiri penyamarannya. Bersama dengan keluarga besarnya, Babu minta maaf dan menceritakan identitasnya. Tanpa menyebut nama, Babu ingin menikahi seorang gadis yang punya jiwa sosial tinggi, seperti mengajar anak miskin secara sukarela. గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మా కంపెనీ బ్రాండ్ వాల్యూ తెలుస్తుంది. Dengan menangis bahagia, ayah Rada pun merestui. హీరో రియల్ హీరోనే, సినిమాల్లోనే చూస్తూ ఉంటాం. Dalam sambungan telepon, di saat Rada ragu menjawab lamaran Babu, secara spontan Ani mengambil alih telepon dan menyuruhnya untuk menyiapkan pertunangan. Mendengar hal itu, Ratan menangis dengan elegan karena akan memiliki besan dari keluarga menteri. Paman Rada yang merupakan ketua Serikat Bajai merasa bangga karena akan memiliki adik ipar seorang milioner. A few moments later. Dalam sambungan telepon, setelah menemukan hari baik, ayah Rada ingin tunangan dilakukan di kuil Dewi Kali. Awalnya mereka terkejut karena itu daerah kasta bawah. ముహూర్తం రేపు ఉదయం 9 గంటల తరువాత. Mengingat banyak menteri yang suka pencitraan, mereka pun setuju. ఓకేను. ఓకే. Di hari tunangan, keluarga Babu menggunakan beberapa mobil mewah dan keluarga Rada datang dengan beberapa bajai. Sesampainya di kuil, mereka begitu senang melihat Ani datang bersama ibunya. Gak lama kemudian, rombongan Rada pun datang. సార్ బ్రాండెడ్ పూలు వేసేద్దామా? Merasa curiga, Babu pun menelpon. Melihat Rada yang mengangkat, mereka pun terguncang karena Babu telah salah mencintai. మరి నువ్వెందుకు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసావు? పావని నా పక్కన ఉంది. Mendengar Babu salah komunikasi dengan anak penjual teh, Ratan pun terlihat shock. Tanpa memikirkan perasaan Rada dan keluarga, mereka pulang tanpa kabar dan memutuskan panggilan. Dengan marah, Ratan begitu kecewa karena Babu begitu bodoh karena baru menyadari. Ratan tidak bisa membayangkan jika memiliki besan penjual teh. చూసావరా నువ్వు చేసిన పనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్. Di waktu yang bersamaan, sang klien mengundang keluarga Ratan untuk datang ke pernikahan anaknya. Ratan yang sedang emosi tanpa ragu membuang undangan murah tersebut.
Di lain sisi, Paman Rada yang tidak terima akan membuat perhitungan dengan keluarga Babu. సెకండ్స్ లో గుళ్ళోంచి మాయమై ఫోన్ కట్టేస్తారా వాళ్ళందరూ వాళ్ళే వచ్చి మన అమ్మాయిని అడిగి మనల్ని అవమానిస్తారా Secara mengejutkan, video lamaran Babu masuk dalam berita. Mereka terkejut karena itu disiarkan secara langsung bahwa keluarga Ratan telah menipu keluarga penjual teh. Tanpa takut, Ratan menerobos masuk untuk menghentikannya. నాకు పేరుంది దానికి బ్రాండ్ ఉంది Presenter memberitahu jika Ratan tidak menipu, maka Ratan bisa langsung mengklarifikasinya. అదిగో నడవట్లేదా Dengan jumawa, Ratan menjelaskan bahwa video tersebut bukan untuk gadis penjual teh. Sebagai pengusaha sukses, dengan bias, Ratan mencari menantu yang setara dengan statusnya. Ratan pun merasa terhina berada dalam satu frame dengan mereka. Bagi Ratan, banyak dari kelas bawah hanya mencari uang dengan jalan pintas, termasuk ingin mencemarkan nama baik keluarganya. అది మా పర్సనల్ పేర్లు బయటికి చెప్పం Rada yang mendengar dengan pilu pergi mengasingkan diri. మరి అమ్మాయి ఎవరో చెప్పండి. కదరా వాడు ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం Merasa bersalah, Choti minta maaf bahwa secara diam-diam Choti yang memulai chat dengan Babu. Rada pun menyadari bahwa tidak semuanya salah Babu dan meminta Choti untuk merahasiakannya. Ayah Rada yang masih berharap merasa Babu mencintai Rada dan Ratan menolaknya. Dengan marah, Babu tidak memiliki perasaan apapun kepada Rada dan jangan bermimpi menjadi mertuanya. పెళ్లి అనే టాపిక్ ఎత్తకు చిరాగ్గా ఉంది నాకు అలివేణి గిరివోణి అంటూ పాటలు పాడి మరి కోడలిగా. Merasa direndahkan, Siwa akan membuktikan bahwa kelas bawah pun memiliki harga diri. Kelas bawah akan tetap hidup tanpa uang dari Ratan dan keluarga. వాడు మనిషి కాదు ఒక బ్రాండ్ అని నిరూపిద్దాం ఓకే. ఇప్పుడే పెట్టా జై పిఎం జై పిఎం Malamnya, Rada mengembalikan tas pemberian Babu. ఇట్స్ ఓకే, కీప్ ఇట్. వద్దండి. Rada tidak menyangka jika sang paman akan memboikot keluarga Babu dan Rada merasa bersalah atas hal itu. అది అప్పుడే కట్ అయిపోయింది నువ్వు ఫోన్ చేశాక. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? Melihat Rada lemas, Babu pun memberikannya sebuah roti. ఇదిగో. Babu tidak khawatir dengan ancaman Siwa karena mereka akan diam setelah diberikan uang. అక్కడ బాబు ఫైట్ చేస్తుంటే లైఫ్లో బ్రాండ్ లేని నీలాంటి అమ్మాయితో కలిసి తింటున్నా. Esoknya, Ibu Ratan terlihat cemas karena para pelayan kompak berhenti kerja sejak semalam. Kakak Ratan pun tidak diizinkan jogging di wilayah kelas menengah. బాబాయ్, Karena tidak ada pilihan, mereka mencoba untuk menghandle pekerjaan pelayan sendiri. Hanya saja mereka tidak ada yang bisa melakukannya. Ani yang prihatin akan membantu Rada jika ingin melawan mereka. Rada menolak karena mereka tidak bersalah. Rada menyadari bahwa statusnya tidak cocok dengan Babu. Dan Rada tidak mau hidup dalam ఒక mimpi. పెద్ద కోటీశ్వరుడు వచ్చి సారీ చెప్పాడని సంతోషించాలి. Di halaman rumah, Ratan memberikan 400 juta rupiah. Ratan ingin Siwa menurunkan poster dan minta maaf di televisi. A few moments later. Beberapa jam kemudian, dari uang yang diberikan, mereka mengubah penampilan demi bisa masuk ke dalam rumah. Tanpa diduga, Siwa datang membawa Rada dan ingin melamar Babu. Dalam balutan sari mahal, Rada nampak mempesona. Dalam ruangan terpisah, Rada bersumpah tidak mengetahui jika Siwa akan membawanya ke sini. సంఘ బహిష్కరణ Secara mengejutkan, Ratan menodongkan senjata dan mengusir mereka. Bagi Ratan, kecoa yang tinggal di rumah mewah akan tetap menjadi kecoa. Malamnya, mengetahui mereka yang memesan pizza, kurir pun tidak sudi memberikannya karena mereka telah merendahkan harga diri komunitasnya. సంఘ బహిష్కరణ హీరో కదా Kemudian, di saat Babu akan memesan makan untuk keluarganya, sang manajer meminta mereka untuk kembali. Jika tidak, para pelayan akan kompak berhenti kerja. ఇందులో ఎవరికి
Candu menyarankan Babu untuk pergi kondangan jika ingin makan. చావండి. Awalnya Ratan menolak menghadiri pernikahan anak pelayan, namun karena belum makan dari pagi, mereka pun terpaksa pergi. అలాగే పోయిన మన బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని కార్డ్ డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉందెందుకు? Setelah memberkati, sang pelayan yang tidak menyimpan dendam dengan terharu menyiapkan mereka makan. Sebelum pulang, sang pelayan pun memberikan bekal untuk keluarga mereka. Mengetahui hal itu, Rada telah memasak untuk keluarga Babu dan meminta mereka untuk merahasiakannya. Mereka pun menaruhnya ke dalam wadah yang bermerek. ఇందులో సర్దేసి బ్రాండ్ హోటల్ ఫుడ్ అని చెప్తే హ్యాపీగా తినేస్తారు. Ratan pun memuji masakan dari brand bermerek tersebut. గారెలు, బూరలు, పాల తాలికలు, గుడ్డ పేలికలు. Sebagai seorang wanita, Ibu Babu bisa membedakan masakan rumahan dan hotel dan ingin tahu siapa yang memasaknya. కవర్ చేయకండి ఆడదాని చేతి వంట నాకు తెలీదా Dengan takut, mereka memberitahu bahwa ide untuk makan di pernikahan adalah Rada. Rada juga yang memasak untuk keluarga Babu. Rada tidak bisa mencegah masyarakat, namun Rada akan membantu keluarga Babu melewatinya. ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి మీరు ఎలా ఉన్నారని అడుగుతూనే ఉంటది. Ibu Babu yang merasa terharu meminta Rada untuk datang. లేదు మేడం, కవర్ చూశారు కదా. The next day. Jika ingin membantu keluarga Babu, Rada harus tinggal bersama dengannya. సరే ఆంటీ మీ ఇష్టం Awalnya Babu menolak karena sang ayah akan membunuh Rada. కాల్చి పడేస్తా. Mendengar keluarga akan melindunginya, Babu pun setuju. Tanpa disangka, Ibu Babu memberikan kalung sebagai hadiah dari seorang ibu. Di saat sedang jogging, guru tari Rada menginfokan bahwa Rada melewatkan kesempatan emasnya menjadi penari nasional demi tinggal di rumah Babu. నాకు ఇప్పుడు వీళ్ళే ముఖ్యం మాస్టర్ Bagi Rada, setiap momen yang dihabiskan bersama keluarga Babu akan menjadi kenangan berharga untuknya. Setelahnya, tanpa disangka, Rada memberikan kado ulang tahun hasil buatan sendiri. Malamnya, mereka terkejut karena Ratan sudah kembali dari luar kota. ఉంటే Di saat Rada membuka pintu, tiba-tiba lampu di rumah pun mati. Untuk melindungi Rada, mereka pun berusaha menyembunyikannya. Dengan kesal, Ratan meminta Babu untuk mengganti merek saklar rumahnya. Di saat mengantarkan kopi, tanpa disangka di kehidupan yang akan datang, Rada ingin terlahir kaya agar bisa menjadi istri Babu. నువ్వు మాలాగా మిడిల్ క్లాస్ లో పుట్టొచ్చు కదా Naasnya, Ratan melihat Rada keluar dari kamar Babu. Dalam wawancaranya, Ratan memberitahu bahwa di saat kelas bawah kompak membela Rada, namun Rada malah membantu keluarga Ratan menyiapkan segalanya. కొనే అమాయకులు ఇది బలవంతంగా మ్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. సో ఆ అమ్మాయి థాంక్యూ. Hal itu melukai perasaan kasta bawah yang telah membela Rada. నన్ను అసహించుకున్న మిడిల్ క్లాస్ మిత్రులందరికీ నా క్షమాపణలు. 2 hours later. Dengan emosi, Siwa pun menghajarnya. మా అక్క కడుపుని చెడపుట్టావు కదే సిగ్గు లేకుండా ఇంట్లో పని చేసేస్తున్నావంటే Choti yang sedih dengan kondisi Rada memberitahu tentang chat iseng tersebut. Bagi Choti, Rada tidak pernah berbohong dan salah.
Di lain sisi, Siwa yang terlihat mabuk tanpa ragu menabrak Ratan. Two hours later. Mendengar cerita Siwa, secara sembunyi Rada bergegas pergi ke rumah sakit. Dokter menginfokan bahwa Ratan memiliki darah langka dan tidak ada yang cocok dengan keluarga Babu. Dokter pun meminta Babu untuk mencari di tempat yang lain. Di hari berikutnya, nenek Babu yang datang menangis histeris melihat anaknya dirawat. Dengan kesal, Babu mendiamkannya karena menangis itu seperti kasta bawah. Bagi Babu, jika sang ayah mati, Babu akan tetap tersenyum elegan. Pada saat itu, Ratan terlihat kesal dengan sikap anaknya. Rupanya, Rada yang mendonorkan darah dan meminta dokter untuk merahasiakannya. ఆయన్ని బతికించండి డాక్టర్ ప్లీజ్. బ్లడ్ బ్యాంక్ లో ట్రై చేస్తున్నాం. వీలుంటే ఈ లోపు మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. Babu baru menyadari bahwa merek yang paling tidak ternilai adalah sebuah cinta, kasih sayang, serta ketulusan, dan Radalah yang mengajarkan itu semua. ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను. కరెక్టే కదా నాన్న? Babu yang tersentuh hatinya berniat menemui Rada. Melihat kemeja pemberian Rada, tanpa ragu Babu memakainya. Siwa yang melihat Babu menyuruh tim untuk menumbangkannya. Mereka tidak mengetahui bahwa Babu pernah kursus karate. Karena tidak mau melukai paman Rada, Babu pun sengaja mengalah. Beruntung polisi datang tepat waktu karena melihat CCTV yang menabrak Ratan. Kemudian tanpa disangka, Babu menunjukkan baju pemberian Rada dan akan menjadi merek favoritnya mulai sekarang. Dua tahun kemudian, atas dukungan dari suaminya, Rada menjadi penari internasional. Pertunjukan tariannya diselenggarakan di seluruh dunia dan Rada terkenal di banyak negara. Di ulang tahun pertama anak Babu, Ratan memberikan kado beberapa pakaian merek pasar malam. Tanpa diduga, Rada menolak karena itu tidak cocok untuk anaknya. వద్దివి పదండి అత్తయ్య. Mereka pun tertawa bahagia karena Rada sudah seperti wanita kelas atas. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa sekaya apapun dirimu, tetap harus menjaga kehormatan antar sesama. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.